hari ini. Oke, sudah siap? Siap. Siap, gerak. Oke, saya mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat jumpa lagi di acara yang sama. Insya Allah setiap Selasa pagi di frekuensi yang sama. Seperti biasa kami, saya Dini Baktiari dari Pokal 9 dan Saya Amiruddin Nuridin dari Pokel 2 akan berbincang santai dengan pokok pembicaraan mengenai masalah virus hantavirus di Indonesia. Ya. yes. Mulainya virus hantavirus ini bukan virus baru di Indonesia. Jejaknya itu sudah ada sejak tahun 1980-an di Jakarta, di Maumere, dan di kota besar lainnya di Indonesia. Studi Kemenkes itu tahun 2026 mengatakan bahwa seroprevalensi di manusia sekitar 11,6%. Artinya apa? Artinya 1 dari 10 pernah terpapar, tapi banyak yang nggak terdiagnosis karena gejalanya mirip-mirip dengan flu. Mirip flu ya Pak ya, walah. Ya, Ya, Dinkes Tuban minta warga waspada setelah kasus hantavirus mulai muncul di pemberitaan nasional. Penyakit ini ditularkan lewat tikus. Ini nih, tikus nih tikus. tikus Nah, nih. gejalanya mirip mirip flu berat. Biasanya naik pas musim hujan. Seperti saat ini, banyak tikus. Ya, hantavirus ini terdiri dari berbagai jenis atau strain yang tersebar di beberapa wilayah di dunia ini. Belakangan ini strain Andes hantavirus dari Amerika. No, Bu Ah, Bu 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 Tuti, hati-hati Pak. Menjadi berbeda dengan perhatian ya. karena diduga lebih mudah menular daripada jenis hantavirus yang lainnya. Ngeri ya bisa nular ya. Iya. Berbeda dengan kebanyakan hantavirus yang umumnya menular dari hewan pengerat ke manusia. Strain Andes, ini yang lagi terkenal nih, diketahui dalam beberapa kasus dapat menular antar manusia. Waduh. Penularan virus ini diduga terjadi melalui kontak dekat dan berkepanjangan dengan individu yang terinfeksi. Masya Allah ya. Meski begitu, WHO itu menegaskan bahwa penularan antar manusia pada strain Andes hantavirus ini masih tergolong jarang, rendah ya. Risikonya rendah sekali. Penyebarannya ke masyarakat umum tetap rendah itu katanya. Tuh, sampai tahun 2026, strain Andes hantavirus belum ditemukan di Indonesia. Kasus hantavirus yang pernah dilaporkan di Indonesia umumnya berkaitan dengan strain Seoul virus atau SEUV yang penularannya terjadi dari tikus ke manusia, bukan antar manusia. Ya, penyakit hantavirus tergolong jarang terjadi, tetapi bisa berbahaya. Hati-hati. Tingkat kematian akibat hantavirus pulmonari sindrom ini sekitar 40% daripada hemorrhagic fever with renal syndrome sekitar Hemorrhagic. 5 sampai 15% kalau yang itu Yes. ya. So, penyebab infeksi hantavirus. Hantavirus adalah kelompok virus yang disebarkan oleh tikus atau hewan pengerat lain. Meski begitu, penularan infeksi hantavirus antar manusia sangat jarang terjadi. Ya, walaupun jarang tapi pernah terjadi ya. Ya, Berikut ini adalah sejumlah kondisi yang bisa menyebabkan seseorang terinfeksi hantavirus ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Pertama adalah menyentuh feses atau liur atau urin dari tikus yang terinfeksi hantavirus. Yang kedua, menghirup partikel udara yang mengandung hantavirus. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang telah terkontaminasi hantavirus. Yang terakhir aja, menyentuh mata, hidung atau mulut hmm. tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah kontak dengan benda yang terkontaminasi hantavirus tadi. Ini cuci tangan dulu sebelum gini-gini ya. Pak Dini?
Ya. Heeh. Faktor risiko hantavirus adalah sementara beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terinfeksi hantavirus adalah tinggal di rumah atau area yang terdapat banyak tikus, Ya, memiliki pekerjaan yang dapat sering berkontak dengan tikus atau cairan yang dikeluarkannya, seperti industri konstruksi atau jasa pengendalian hama. Terus memiliki hobi berkemah, mendaki gunung, berburu, atau melakukan aktivitas lain yang memiliki potensi tinggi untuk kontak dengan ya, tikus. gejala infeksi hantavirus itu adalah gejalanya adalah umumnya baru muncul sekitar 1 atau 8 minggu setelah seseorang terpapar dan terinfeksi virus tersebut. Keluhan yang timbul bisa berbeda-beda, tergantung dari organ yang diserangnya. Ya, infeksi hantavirus bisa menyebabkan terjadinya hantavirus pulmonary syndrome atau HPS dan hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS. Berikut ini adalah beberapa gejalanya hantavirus. Ya, hantavirus pulmonary syndrome atau HPS. Pada tahap awal, HPS akan menimbulkan gejala berupa demam, meriang, tidak enak badan, sakit kepala, mual dan muntah, sakit perut dan diare, nyeri otot, rasa lelah. Oh iya. Bener ya kayak flu ya? Iya, benar memang ya. Bila dibiarkan ini dalam waktu beberapa minggu, penderita HPS ini akan mengalami gejala-gejala sebagai berikut. Kita simak ya. Demam, ya biasa demam. Batuk, sesak nafas, atau sulit bernafas, detak jantung cepat, terus nyeri dada seperti terikat Ngeri kuat. ya, Ya. Pada tahap lanjut, penderita HPS ini akan mengalami paru. pembengkakan pada paru atau edema paru yang bisa menyebabkan shock atau berakibat fatal itu. Ya. Yes. Terus yang namanya hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS, beberapa gejala awal yang bisa muncul saat seseorang mengalami HFRS adalah demam, sakit kepala berat, rasa sakit pada punggung dan perut, kelelahan, pandangan kabur, kemerahan di wajah, dan ruam di kuku, kulit. Iya. Pada tahap lanjut, AFRS ini akan menimbulkan beberapa gejala lain, yaitu ya tekanan darah menjadi rendah, turun, terus perdarahan di beberapa tempat, gangguan aliran darah, shock, kebocoran plasma, Oh, kemudian sampai gagal gagal ginjal akut, ginjal. itu. Iya, sampai ke gagal ginjal ya. Iya, Kapan harus ke dokter? Segera ke dokter jika mengalami gejala yang telah disebut di atas, terutama jika Anda baru saja kontak atau bersentuhan dengan cairan tubuh tikus. Pemeriksaan dan penanganan perlu segera dilakukan untuk mencegah komplikasi. Lakukan pemeriksaan berkala jika Anda memiliki resiko terpapar hantavirus. Misalnya, karena bekerja di balai pengendalian hama atau tinggal di area yang banyak sarang tikus. ya, ya. Jadi kembali lagi tikus-tikus yang di belakang kita ini bisa kita lihat tikusnya kayak gitu tuh ya. Lain lagi dengan tikus yang ada Ah, di antara kita ini. Lewat fitur buat janji di aplikasi Halo halo Dokter, dokter. Anda bisa membuat janji temu dengan dokter tanpa harus datang ya langsung ke tempat praktek. Ini sudah berjalan lama ini. Cukup buka aplikasi, pilih dokter dan atur waktu sesuai kebutuhan Anda. Diagnosis infeksi antivirus. Diagnosisnya infeksi antivirus dilakukan dengan menanyakan gejala yang dialami pasien dan riwayat kesehatannya. Dilanjutkan kemudian dengan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Nah, itu ya. Untuk memastikan diagnosis, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang. Berikut adalah tes darah untuk mengetahui jumlah dan kadar sel-sel darah dan kadar protein, kadar elektrolit, serta memeriksa fungsi hati dan ginjal. Tes urin
untuk memeriksa fungsi ginjal dan melihat ada tidaknya darah dalam urin. Pemindaian seperti ronsen atau CT scan dada pada kasus HPS untuk mendeteksi gangguan pada paru seperti edema paru, dan tes serologi untuk mendeteksi antigen hantavirus dalam darah, tes PCR polymerase chain reaction untuk mendeteksi hantavirus dalam darah. Jadi ada saja ya cara untuk Ya, mendeteksi. Ingat ya, banyak kalau ya ada Pak ya. gejala itu segera ke dokter ya. Pengobatan infeksi antivirus ini adalah pengobatannya bertujuan untuk meringankan gejala dan mencegah terjadinya komplikasi. Penanganan untuk kondisi ini umumnya dilakukan di unit perawatan intensif di setiap rumah sakit. Nah, beberapa metode pengobatan yang akan diberikan adalah pemberian oksigen tambahan melalui alat bantu napas termasuk ventilator, pemberian cairan melalui infus untuk mengembalikan keseimbangan cairan dan elektrolit, pemberian obat antivirus seperti ribavirin untuk mengatasi infeksi virus pada HFRS tahap awal, dan pemberian obat dan infus untuk mengatasi shock, termasuk menormalkan kembali tekanan darah. Oh, sampai ke tekanan Iya, darah ya, Pak? iya, pada kasus HPV ini ya, yang berat tadi itu ya, dokter itu akan melakukan pemasangan ECMO, extra corporeal membrane oxygenation. Tujuannya adalah untuk menggantikan fungsi paru yang mengalami kerusakan sehingga seluruh jaringan tubuh tetap mendapatkan asupan oksigen yang cukup dan selalu laber BB. Ya, sementara jika pasien mengalami HFRS berat, dokter akan menyarankan metode cuci darah guna menggantikan fungsi ginjal yang rusak. Makin awal pengobatan dilakukan, makin besar peluang pasien untuk sembuh. Oh, iya, iya. Umumnya lama pemulihan pasien HPS adalah sekitar 2 sampai 3 Oh, minggu, iya, iya. sedangkan lama pemulihan pasien HFRS lebih bervariasi, mulai dari 3 minggu sampai 6 bulan. Ya, komplikasi infeksi hantavirus ini jika tidak ditangani, infeksi hantavirus bisa menyebabkan beragam komplikasi seperti gagal jantung, gagal ginjal, Hmm, edema paru berat, dan shock ya, atau Terakhir kematian. kematian sejak 3 bulan terakhir. Ada 3 orang yang meninggal nih di Indonesia ini, 3 orang meninggal. Ada dari Jogja, dari Jawa Barat, Oh, sudah juga ada yang kena ya, Pak? yang sudah ada yang kena ini, Oh, dan ya dari Allah. DKI Jakarta. Mbak Dini, bagaimana cara pencegahan infeksi Ya, hantavirus ini? gimana itu? Belum ada vaksin yang mencegah infeksi hantavirus. Belum ada, Pak. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari faktor-faktor yang membuat Anda lebih berisiko terinfeksi hantavirus. Ya, beberapa upaya yang kita bisa lakukan ini adalah biasakan untuk rajin mencuci tangan dengan air dan Kayak dulu ya air vaksinnya. mengalir ya dengan sabun. Ya. Juga kebersihan bahan makanan dan alat yang digunakan untuk mengolah makanan. Basmi peredaran tikus yang ada di sekitar rumah dan tempat kerja, serta tutup akses tikus untuk bisa masuk ke dalam rumah. Bila perlu, pasang perangkap tikus. Pros. Yes, yes, yes. Bersihkan rumah dan area kerja dengan disinfektan secara berkala, termasuk membersihkan tempat yang memungkinkan tikus bersarang, seperti tong sampah, gudang, ruang yang berantakan atau jarang digunakan. Hindari kontak dengan tikus dan cairan tubuhnya seperti air liur, urin, dan feses. Gunakan alat pelindung diri atau APD dan ikuti standar operation procedure atau SOP yang berlaku bila pekerjaan Anda sering melibatkan kontak dengan tikus. Perkuat imunitas diri kita dengan berlatih BEP secara rutin 2 kali sehari, 30 seri setiap hari. Nah, di belakang kita ini ada gambar tikus ya, tapi hanya foto saja. Mari Yes. kita lihat, Bu Liling akan memutar video mengenai tikus. Yes. Ya,
Monggo Silakan Bu Bu Nining. Nining, tikusnya mana tikusnya Bu Nining? Tikusnya mana keluarin? Ya, iya. Nah, itu dia. Itu dia. Awas-awas sih. Ya. Ih. Nah, itu dia Nah, tikusnya. ih. Maaf gambarnya kecil tapi bergerak terus ya tikusnya. Ditangkap sama Bu Nining. Coba lihat, tikus-tikus ini masuk ke dalam jebakan yang sederhana. Kok begitu banyak ya? Jebakan tikus yang terbuat dari Ini penutup jebakan toh Pak? kipas angin yang tengahnya dilubangi di sini tikus Bahaya masuk ke sekali dalam tuh. jaring kawan. Wah, kumpul kabeh. Wah, itu terus masuk itu langsung Langsung jadi deh. dimatikan. Coba lihat, tikus-tikus ini masuk ke dalam jebakan yang sederhana. Jebakan tikus yang terbuat dari penutup kipas angin yang tengahnya dilubangi bisa menjebak tikus masuk ke dalam jaring Dan kawan. masih banyak lagi variasi-variasi menangkap tikus itu ya. Tapi ini sedikit video mengenai Coba lihat. tikus di rumah kita ini. Ya, saya kira cukup. Terima kasih Ya. Bu Nining. Oke. Ya, terima kasih Bu. Terima Oke, kasih ya. kita harus Ya, kita terima harus kasih. tingkatkan. Silakan. Yes. Ya. Ya, silakan Mbak Dini. Ya, kita harus tingkatkan Lanjutkan. kewaspadaan kita menghadapi virus ini. Marilah kita lanjutkan dengan acara kita latihan bersama BEP secara virtual. Terima kasih untuk semuanya. Terima Mohon kasih, maaf Mbak jika ada Dini. kesalahan Ya. yang kami lakukan. Ya, terima kasih. Yuk, kita mulai saja. Ya, silakan Bu Ning. Sudah siap itu, tinggal Dah, siap. kita Dah, ya. oke. Yuk, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang para peserta komunitas BEPers Indonesia latihan bersama BEP virtual sesi latihan pagi ke 2096. Selasa 19 Mei 2026 pukul 7 sampai 8.30. Saya Dini Baktiari dari Pokol 9 Dan bersama saya Amin dari Pokol 2. Yes, akan mendampingi Bapak dan Ibu yang ada di sini untuk melakukan BEP secara virtual. Siap? Siap. Oke, yuk siap. Oke, susunan acara seperti biasa akan dimulai oleh doa. Nanti saya akan pimpin, terus kita berdua membacakan tata tertib. Bersama-sama kita menyanyikan Mas BEP lanjut yel-yel. Terus kita membacakan daftar pemandu siapa saja yang akan memandu pada pagi hari ini. Dilanjut dengan refresh melalui video guru besar. Yes, ikuti ya nanti refreshnya. Dan latihan bersama 30 seri yang akan dimulai oleh Ibu Agung Ayu Amami dari Bali. Akan refresh dan pemanasan. Dan kita berlatih 30 seri ditutup dengan doa penutup dan foto bersama. Baiklah, saya akan memimpin doa pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin, terima kasih. Ya Allah ijabah. Yuk kita membacakan apa saja sih tata tertibnya untuk BEP virtual. Yang pertama, host akan menonaktifkan mikrofon atau mute peserta selama latihan. Tadi sudah saya lakukan. Dan untuk pemandu yang akan bertugas, silahkan. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Sehat. Salam sehat. Bebas. Sehat. Bukan produktif. Aktif. Luar Bahagia. Luar biasa. Yes. Yes. Oke, yuk kita baca siapa saja yang memandu pada pagi hari ini di latihan ke 2096. Diawali oleh Ibu Ayu Amami, refresh dan pemanasan, Rumah Sehat Lampung. Terus yang kedua Ibu Kandi Safitri dari Himpunan Alumni IPB Jakarta. Yang ketiga Bapak Alfian Sani dari Samamoka USA. Dan yang keempat, Ibu Nani dari Lombok Utara, NTB. Yang kelima, Ibu Dwi Kustiningsih dari Pokol 9, Jakarta. Yang Yes. terakhir, yang keenam, Bapak Rohim Suhendar dari Cilegon, Banten. Ya. Ya, Itulah oke. pemandu. Dan kita tidak akan bisa lancar ya acara kita kalau tidak didukung oleh para co-host yang handal.
Yang pertama yang kita sedang lihat ini adalah Ibu Nining Warjono yang menayangkan PowerPoint kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Ning dengan video tikusnya juga. Yang share PPT ya, dan yang berikutnya record. Iya, ini dia Bapak kita yang satu yang selalu memunculkan acara kita di YouTube. Ya, terima kasih Pak Amir. Terima kasih Yang kembali semuanya. foto, yang mengklik-klik adalah Bapak Burhan Usman. Yes. Dan yang men-spotlight dan yang memberi musik nanti adalah saya sendiri, Budini Baktiari, yang sekarang bertindak sebagai host dari Pokok 9, didampingi oleh Bapak. Saya Amiruddin dari Pokel 2. Yes, dan kita sekarang sudah berada bersama 46 partisipan. Terima kasih. Yuk kita sekarang mengikuti refresh dari video guru besar kita. Yuk ikutin yuk semua. Iring Bu Agung iring Bu Agung. Waktu ikut. Putih putih melati mekar di taman sari, semerbak wangi penjuru bumi. Seri-seri melati bersemi anggun asri, ku cipta dalam gubahan seni. Tajuk bak permata, siratan bintang kejora, kan ku persembahkan bagimu pahlawan bangsa. Putihnya pesona Rama-Rama. Silakan Ibu Agung. Baiklah, terima kasih. Saya aturkan atas waktu dan kesempatannya saya untuk bisa hadir di Latpir pagi hari ini. Sebagai pemandu pertama, mau nggak mau, bisa nggak bisa, saya harus menyampaikan refresh. Namun sebelumnya, saya mohon maaf bila nanti dalam penyampaiannya ada sesuatu yang jelas makin yang kurang berkenan, yang salah dan lain sebagainya, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di kesempatan ini saya akan mencoba merefresh
memberikan refresh paling tidak untuk diri saya sendiri, untuk penyegaran dari hasil apa yang saya terima dari para pelatih, pembimbing, maupun apa yang saya baca. Untuk itu, di kesempatan ini saya akan merefresh tentang salah satu dari 3 pilar, yaitu olah gerak. Olah gerak dalam konteks bioenergy power itu adalah olah gerak yang merujuk pada rangkuman olah tubuh yang lembut, ya, yang lembut dan terstruktur, yang dirancang berdasarkan teori medis, dilakukan bersama-sama dengan pernapasan atau olah napas dalam meningkatkan kesehatan dan mengoptimalkan tubuh untuk penyembuhan dirinya sendiri atau self healing. Olah gerak itu sama dengan stretching atau penekanan atau penekanan terhadap memposisikan energi-energi pada tempat-tempat tertentu di dalam tubuh kita. Kita tahu semua bahwa kriteria atau struktur latihan dalam bioenergy power ini adalah 30 seri, di mana setiap seri itu memiliki 3 gerakan atau jurus. 3 gerakan atau jurus dengan 1 gerakan penutup. Untuk itu, saya akan mencoba bersama-sama membahas apa saja gerakan-gerakan ketiga itu. Jadi 3 gerakan permanen. Di antaranya, jurus 1 itu gerakan menggesekkan tangan di sisi atau di samping perut. Itu tujuannya adalah untuk memperluas energi atau cadangan energi pada tempat-tempat energi, pada tempat-tempat atau pada pusat energi manusia. Nah, sedangkan gerakan yang kedua yaitu menggesekkan tangan pada puting atau pada buah dada adalah untuk meluaskan energi yang ada di sekitar buah dada kita atau di sekitar dada kita, dengan tujuan agar energi-energi atau dengan tujuan agar hormon-hormon dan enzim-enzim, diantaranya itu hormon prolaktin dan hormon eksitosin, ya, supaya akan menjadi lebih baik dan lebih bertenaga. Seperti kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan hormon prolaktin itu adalah hormon pembuat ASI, dan hormon eksitosin itu adalah hormon
mengalirkan aksi atau juga bisa disebut dengan hormon cinta. Itu gerakan atau jurus pertama. Untuk jurus kedua, atau gerakan kedua, itu pada saat kita menundukkan badan semaksimal mungkin, di mana pada saat itu kita sambil menarik napas dan melentingkan pinggang ke belakang, melentingkan tulang pinggang ke belakang, ya semaksimal mungkin. Itu kegiatan itu atau gerakan itu untuk mengharapkan energi-energi yang ada akan bertambah lebih banyak, dapat diserap oleh tulang belakang bagian bawah. Ya, apabila kita menundukkan kepala, atau artinya kita membungkuk ya semaksimal mungkin. Dan apabila kita melentingkan pinggang ya semaksimal mungkin, dan di saat itu juga kita diharuskan untuk menjawil kening atau menggesekkan cakra ajna. Ya, cakra ajna. Itu juga salah satu cara dengan menambahkan energi ya bisa sampai pada cakra otak, di mana cakra otak di situ yang bisa mengarahkan keseimbangan antara kortisol dan endorfin. Kita tahu kortisol dan endorfin itu adalah merupakan hormon. Kalau kortisol itu hormon stres, sedangkan endorfin itu adalah hormon bahagia. Jadi kalau kita melaksanakannya itu dengan pada saat kita melentingkan pinggang kita ke belakang sejauh mungkin, semaksimal mungkin, dan kita menjawil kening kita atau ajna, di saat itulah energi-energi itu akan banyak banyak diserap ya, banyak diserap oleh tulang belakang bagian bawah. Untuk jalur ketiga atau jurus ketiga atau gerakan ketiga itu adalah dimulai dengan kita diwajibkan untuk membuat 3 lingkaran atau ya 3 lingkaran yang mulai dari yang besar, sedang, dan kecil. Di mana diawali dengan lingkaran yang besar, itu kita membuat lingkaran besar dengan menggunakan tangan, ya, di mana kedua belah tangan kita itu kita harus tegangkan, jadi kita tegangkan, ya, kita tegangkan, yang kemudian yang tujuannya adalah untuk apa ya? Maaf ini. Tujuannya adalah untuk apa?
kita tegangkan ke depan di bawah perut, ya, di bawah perut itu untuk dengan maksud agar energi-energi seperti energi yang semua memperoleh energi yang besar, dan diharapkan zat-zat antibody, ya, zat antibody yang terdapat pada tulang belakang bagian atas. Kalau tadi waktu kita tunduk itu tulang belakang bagian bawah, dan kita pada yang ketiga itu ada pada tulang belakang bagian atas. Di samping itu juga, ya, pada putaran yang sedang maupun putaran yang kecil itu merupakan cara untuk memperlambat atau untuk menahan napas supaya lebih lama, ya. Jadi tujuannya juga adalah untuk proses oksidasi di dalam pembentukan energi yang lebih sempurna. Dan gerakan penutup itu adalah gerakan di mana kita wajib untuk menutup pelepasan energi yang hasil dari latihan agar dapat diperoleh dengan maksimal, ya. Jadi kalau bisa saya sampaikan di sini bahwa olah gerak dalam bioenergi power itu adalah di mana lebih berperan pada penggerakan energi, berbeda dengan olahraga umum, ya. Untuk itu yang saya bisa sampaikan, dan saya mohon maaf karena apa yang telah sampaikan bila berkenan dan ada kesalahan, saya akhiri dengan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan gerakan pemanasan. Gerakan pemanasan dimulai dengan 5 hitungan, 10 hitungan, 15 hitungan, sampai dengan kelipatan 5 sampai dengan 30 hitungan. Kita mulai dengan 5 hitungan. Tarik. Tegak. Kembungkan perut. Tunduk. Buang. 10 hitungan, tarik. Tegak. Kembungkan perut. Tunduk. 5. Buang. 15 hitungan, tarik. Tegak. Kembungkan perut. Tunduk. 5. 10. Buang. 20 hitungan, tarik. Tegak. Kembungkan perut. Tutup.
10, 15, buang. 25 hitungan. Tarik. Tegak. Kembungkan perut. Tunduk. 5, 10, 15, 20, buang. 30 hitungan. Tarik. Tegak. Kembungkan perut. Tunduk. 5, 10, 15, 20, 25, buang. Satu-satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Satu, dua, tunduk jauh. Tarik. Jauh dari kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Tiga, satu, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Waduh, gue lambat banget nih. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek perut. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas.
Tiga, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 1, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang.
1, 3, tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1, tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3, tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1, tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3, tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1, tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3, tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1, tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang.
5-3, tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 1-1, tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1-2. Itu jauh. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Turun. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang kan. 2-1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang. Tunduk. Pesantilan tuh langsung. Gesek perut. Yes. Tarik tangan ke belakang. Aku ke depan. Tur di atas kepala. Hidung. Perut. Dagu. Gesek. Tarik tangan belakang. Buangkan. 3-1. Tarik. Sebut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3-2. Tunduk kau. Tarik. Jawab rekening. Tarik tangan ke belakang. Tarik. Ke depan. Tentur. Gesek perut. Yes. Tarik tangan belakang. Buang ke. 4-1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang. 4-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh rekening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Empat, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Tur di atas kepala. Hidung. Perut. Dagu.
Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang ke atas. 5-1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5-2. Tahu? Tarik. Awakening. Yes. Tarik tangan ke belakang. 5-3. Tarik. Tangan kaku depan. Bentur kepala. Gitu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh berdiri. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 1, 3. Tarik. Angkat kaki ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek putih. Tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku terbang. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Perut. Tarik ke belakang. Buang. 3, 1. Tarik. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2. Tunduk jauh. Tarik. Tiga, tarik. Tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang,
buang ke atas. 4, 1, tarik. Gesek perut. Gesek kaki. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3, tarik. Tangan ke depan. Perut. Perut. Jagung. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1, tarik. Gesek perut. Gesek kaki. Tarik tangan ke 5-1. belakang. 5-2. Tutup jam. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 5, 3. Ke depan. Lentur ke atas kepala. Hidung. Gesek perut. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 1, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2. Tunjuk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 2. Tunjuk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2. Tunjuk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala.
perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 4-1, tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 4-2, tunduk jauh, tarik, jauhin kening, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 4-3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 5-1, tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 5-2, tunduk jauh, tarik, jauhin kening, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 5-3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 1-1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 1-2, tunduk jauh, tarik, jauh, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 1-3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 2-1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 2-2, tunduk jauh, tarik, jauhin kening, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 2-3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut,
tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 3, 1, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 3, 2, tunduk jauh, tarik, jauhin kening, gesek perut, gesek puting, tangan ke belakang, buang. 3, 3, tarik, angkat kaku ke depan, lentuk ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 4, 1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. Pak, tolong bukain, Pak. 4, 2, tunduk jauh, Udah, tarik, tunggu ya. jauhin kening, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 4, tarik, kaku ke depan, lentuk ke atas, Nggak ikutan warnanya merah. Sini hidung, merah semua. perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 5, 1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 5, 2, tunduk jauh, tarik, jauhin perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 5, 3, tarik, angkat kaki ke depan, lentuk ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan, buang ke atas. Gerakan penutup, tarik, buang. Terima kasih. Sambil doa penutup. Panggilan. Terima kasih. Acaranya lancar sekali. Oke, yuk kita mulai dengan berdoa dulu, Mas. Syukur. Ya, sebentar. Bentar. Mouse-nya agak. Silahkan. Ya, sudah dibuka belum saya? Sudah dibuka sebentar. Bentar. Ya, baik Bapak Ibu sekalian.
di akhir acara ini mari kita bersama-sama. Apa ini yang lagi mute? Tak mute dulu ya, Pak. Ya, saya cuma Nyalain lagi, Pak. Nyalain lagi. Ya, mari berdoa bersyukur untuk belum nyala. ya. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mengakhiri acara kita, dan sebagai rasa syukur mari kita sama-sama berdoa. Berdoa untuk Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan latber bersama-sama dengan harapan imun kita bisa meningkat. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bisa menjaga KBI ini tetap berjalan terus, membimbing kita semua untuk bisa menjaga kesehatan kita dikala umur semakin tua. Mudah-mudahan ya kita doakan juga kepada kedua orang tua kita, mudah-mudahan yang telah membimbing kita semua, mudah-mudahan diterima di sisimu ya Allah yang telah mendahului kita semua. Doa kita mulai. Amin. Amin ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima Kita kasih. masih ada posisi 53 kurang dari 66. Tadi kita foto dulu ya. Yuk silakan Pak Burhan foto. Saya mulai dari halaman 1 Ya, dengan 3. tuh 23 1, cepet. 2, Ya, Gusti 3. Yanti Galaxy A16 masih tutup. Yang ditutup tak masuk, Bu. Ya, tak masuk. Ya, seri yang kedua. Halaman 2, siap-siap. Bu Yani, Bu Hartini, Bapak Dokter Jaina, Eri, Eni, semuanya masih tertutup. Pak Yasti. Oke, halaman 2, saya hitung sampai 3. 1, kayak Pak Sakti gitu, Pak. 1, 2, siap. Tolong Bu Nani dimatikan, matikan ininya, Halaman 2 ada siap. speakernya Bu Nani. Halaman 3 nggak ada, Bu. Halaman 3 tak ada aduk. Ya, oke deh. Udah kembali ke posisi speaker. Ya, oke. Yes, terima kasih sekali. Terima kasih Bu Nani sudah dimatikan jadi tidak bengung. Oke, terima kasih sekali. Hari ini semuanya lancar, tidak ada kendala, dan semua pemandunya oke, luar biasa. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada pemandu pertama, Ibu Ayu Amami dari Lampung. Terima kasih Bu, refreshnya mengenai 3 pilar, yang dipilihnya adalah pola gerak. Yes, kita akan ikuti semuanya lengkap. Terima kasih Bu Ayu Amami. Yang kedua Ibu Santi Safitri alias Ibu Harwit. Terima kasih Ibu, luar biasa. Ketiga Bapak Alfian Sani dari Amerika, USA. Begitu jauhnya tapi suaranya oke loh. Luar biasa ya, teknologi kita memang luar biasa. Lanjut Mas. Silakan Mbak Dini, Ya. aktivitor. Silakan Mbak Dini dibacakan. Oh ya, oke ya. Yang keempat Ibu Nani, yang kelima Ibu Dwi Kustinekse dari Pokel, dari Jakarta. Iya, suaranya mantul, menggema, luar biasa. Dan gerakannya juga oke. Dan terakhir tadi Bapak Rohim Suhendar. Terima kasih Pak Rohim. Luar biasa. Cuman besok kalau bisa HP-nya ditidurkan ya Pak. Oke, siap. Dan terima kasih kepada para co-host yang sudah berapa ya? Bertolong menolong pada pagi hari ini dengan sukses. Ibu, nah Ibu siapa Nining yang sudah pamit karena ada LTM. Terima kasih Bu Nining atas penayangan dari PowerPoint-nya. Juga Bapak Amiruddin untuk recordnya, Bapak Burhan yang sudah foto-foto, dan saya spotlighter serta musik.
Terima kasih semuanya. Oke. Dan seluruh peserta yang sekarang sudah tinggal 40 lagi. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Pak Amir bahan diskusinya pada pagi hari ini. Semoga kita Terima tidak ada yang kasih, terkena sama-sama ya. hantavirus. Ih, ngeri banget. Ih, ngeri banget. Ya. Bersih-bersih, harus hati-hati, pakai masker, pakai ini. Jangan ada tikus di rumah kita. Ya. Dikasih apa Pak, katanya kalau anti tikus itu Macam-macam produk buah luar ya, produk Bintaro. bisa. Ya, gitu ya, supaya bersih-bersih alias kita suruh bersih-bersih terus nih Pak. Jangan ada lubang-lubang tikus. Oke, baiklah. Terima kasih semuanya sudah bergabung di sini dan semoga apa yang kita sudah lakukan ini benar-benar menghasilkan sesuatu yang bagus. Tadi ada Kenapa ya? Mati ya? yang cerita di awal Ya, Pak Dini memang tentang mati. vertigo lagi Oke. siapakah itu? Ya, 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 ya. Oke. Iya. Oh, Bapak di taman. Ya, silakan Pak. Eh, suaranya belum Pak. Suara belum, Suara Pak. Belum dibuka. belum dibuka. Ya, oke Bagaimana, Pak. Sudah. Pak? Alhamdulillah tadi saya ngikuti, tapi di luar rumah ya, di luar markas. Di luar markas. Ya. Terima kasih tadi membahas masalah virus hantavirus. Iya, Pak. Walaupun masih sangat jarang yang terinfeksi ya, Ya, tapi tidak ada salahnya kita memang selalu harus waspada dan terutama tikus. Tikus di rumah itu memang gampang-gampang susah untuk memberantasnya ya. betul Kalau Pak. teman-teman saya konsistensi aja, jangan pernah bosen ya, jangan pernah Ya, Pak. bosen, sudah terus menerus saja. Mari mari saling bertahan dengan tikus, tapi lama-lama tikusnya juga tidak tahu ada bahasa apa itu. Kalau kita agak bertahan itu akhirnya juga lama-lama menipis lah. Dan tikus itu bukan hanya antivirus saja, mungkin hal-hal yang lain yang juga berbahaya melalui tikus itu perlu kita Banyak. hindari gitu. Ya. Terima kasih atas informasinya tadi dan tadi dilanjutkan dengan refreshnya lengkap ya mengenai masalah olah gerak Ya, ya refreshnya gerakan lengkap. satu dan sebagainya sampai gerakan penutup. Dan setelah di bawah pembinaan KPI pusat itu saya mengusulkan atau menyarankan yang pagi itu di samping refresh secara teknis kita perlu untuk semakin menggalakkan di samping refresh itu diisi dengan testimoni ya. Ya. Testimoni yang berkaitan langsung dengan BIP. Artinya setelah ikut BIP selama sekian, apa yang dirasakan dan sebagainya dan sebagainya. Syukur-syukur kalau testimoni itu bobotnya seperti apa yang di attach atau dilampirkan di buku TOP dan TEP ya. Dari TEP ya, di TOP ya, TOP buku 1, buku 2, buku 3 itu tiga-tiganya ada lampiran yang menjelaskan tentang testimoni-testimoni yang dahsyat. Dan KPI Pusat akan menugasi masing-masing untuk merekod dan kemudian mendokumentasikan lebih tertib. Gitu ya. Ya. Sejak Pak Ariangga itu sampai dengan detik ini saya mengatakan testimoni itu masih bobotnya itu masih wacana ya, belum dihimpun secara tertib sehingga kalau itu dihimpun secara tertib itu luar biasa. Yang merasakan manfaat BIP itu dari A sampai Z itu hampir ada ya, penyakit apapun
Dan itu kalau dihimpun dan kemudian yang mengalami hal yang sejenis itu lebih dari 10, itu menurut Dr. Usman itu kayaknya layak untuk ditawarkan kepada para peneliti untuk dilakukan dengan tingkat yang lebih terukur ya. Ya terukur mungkin dilakukan penelitiannya. Seperti yang sering kita dengar, tapi cuman dengar, tapi tidak terlalu rinci. Tapi luar biasa banyak bahwa vertigo itu banyak sekali yang mengatakan bahwa vertigo itu sembuh gitu ya. Atau gejalanya sudah tidak ada. Nah, vertigo juga berbagai macam varian dan berbagai macam penyebab gitu ya. Kalau itu berhimpun atau kelompok pengidap vertigo yang sembuh gitu ya. Dan nanti dia kelompok sembuh vertigo, kelompok sembuh hipertensi, kelompok sembuh diabetes dan seterusnya di PIP ini akan sangat luar biasa dahsyat untuk ditindaklanjuti dalam bobot yang lebih terukur atau yang lebih ilmiah lah kira-kira gitu. Terima kasih tadi refreshnya dan mohon maaf saya kira saya itu aja yang saya sampaikan dan mungkin karena ini masih barang baru dalam pengertian untuk mengawalinya kan 9 Februari yang lalu ya, setelah 8 Februari itu 2000 kali virtual, kemudian diambil oleh KPI Pusat sehingga sekarang ada sesi pagi dan sesi sore. Mudah-mudahan ini merupakan satu kesempatan. Sore itu ingin semakin mematangkan para pelatih. Nah, pagi itu ingin mematangkan juga seluruh PIPers di seluruh Indonesia dan mancanegara melalui provinsi dan sebagainya, sehingga seluruh provinsi merah putih akan semakin berkibar lebih gagah gitu ya di dalam pengembangan PIP. Saya kira itu aja dan terima kasih untuk semua yang terlibat dan mohon maaf saya di luar arena ini ya. Kami kembalikan kepada tuan rumah. Terima kasih. Terima kasih Pak Padjo yang telah memberikan evaluasi terhadap kegiatan kita. Semua bidang mulai dari tikus sampai dengan refresh sampai dengan kita lat bersemua mendapatkan memo buat kita, diantaranya adalah yuk kita inventarisir testimoni itu. Sebelumnya mari kita pikirkan juga apa testimoni yang bisa kita tampilkan juga masing-masing, nanti bisa ada yang menghimpun. Terima kasih Pak Padjo. Pak ada teman lainnya yang ingin menyampaikan sesuatu, kami persilahkan teman lainnya. Pak Amir. Ya. Tandu Tontro. Seperti suara Pak Tontro, oke. Ya, karena baik. ini petugas spotlight nggak ada, aku lagi merangkap spotlight, tak cari dulu Bapak ya. Oh, nggak ketemu. Sedikit saja mengingatkan untuk RPTRA latihan gabungan hari Sabtu sudah, kalau terdaftar resmi 335 peserta, tapi kalau pendaftaran resmi sudah ditutup, tapi misalnya ada tambahan 1-2 atau ada tamu yang belakangan daftar sudah siap, kita akan menyiapkan untuk 350 peserta. Yang kami ingatkan, walaupun ini mungkin tidak lengkap ya, ketua rumah sehat atau pengurus. Jadi nanti pendaftaran mohon ketua rumah sehat atau pengurus atau yang mewakili lah mendaftar sesuai dengan nama dan jumlah peserta ke meja pendaftaran. Jadi tidak berkerumun, masing-masing peserta mendaftar. Jadi insya Allah kita lebih tertib ya, tidak berkerumun, sekaligus mengambil konsumsi. Kalau pembagian tugasnya, bagian pendaftaran dan konsumsi itu pokok 1, dan dari pokok 2 adalah penyelenggara acara, MC, mengatur peraga dan sebagainya. Kurang lebih pembagian tugasnya seperti itu.
seperti kesepakatan yang awal sekali, di lapangan nanti tetap ada kencelengan. Jadi monggo yang masih ada rezekinya mengisi kencelengan. Namun ada rumah sakit yang mungkin terkoordinir, itu juga sesuai kebijakan masing-masing rumah sehat. Kesepakatannya terakhir demikian. Namun bagaimanapun kekurangan dana tanggung jawab tuan rumah, dalam hal ini ada pokok 1 dan pokok 2. Saja sampai ketemu hari Sabtu. Kalau ada hal lain, monggo bisa di WA Group untuk penuntasannya. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Pak Tontrok yang telah mengingatkan kita akan acara kita besok Sabtu. Besok Sabtu itu tinggal beberapa hari lagi ya. Jadi supaya diperhatikan semuanya. Terima kasih Pak Tontrok. Adakah sesuatu lagi dari teman-teman lain? Oh ya, gladi resik apa gladi kotor resik campur-campur hari Jumat jam 16. Ya. Terima kasih, kita ingatkan hari Jumat jam berapa Pak? 16, jam 4. Oh, jam 4. Wah, bisa sampai maghrib ya. Oke, baik, terima kasih. Itu saja, adakah pertanyaan atau usulan dari Bapak sekalian? Kalau tidak ada, maka acara kita akan kita akhiri saja. Sampai di sini saya kira acara kita dengan ucapan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pembawa acara kita ini pada hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Mohon maaf, akan kita perbaiki di mendatang. Kalau demikian, mari kita bertiga menghitung bareng-bareng bertiga 1 sampai hitungan sampai 4. 1, 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.